Selamat datang di WHP File. Kali ini kita akan membahas tentang senjata-senjata gereja era Kekaisaran Romawi mengatasi konflik internal. Abad kedua gereja sudah bertumbuh pesat. Sampai dengan abad kedua, pemberitaan Injil sangat berhasil. Gereja sudah ada di mana-mana di sekitar Laut Tengah. Gereja bertumbuh pesat. Setelah oleh para rasul, pemberitaan Injil selanjutnya dipimpin oleh para uskup. Seiring dengan pertumbuhannya, gereja juga menghadapi konflik internal. Berbagai ajaran muncul dan menimbulkan kontroversi. Di era para rasul, kontroversi yang timbul diselesaikan langsung oleh para rasul. Setelah rasul wafat, kontroversi berlarut-larut, berkepanjangan, menyita waktu sampai ratusan tahun. Kontroversi ajaran bermula pada abad kedua. Terdapat beberapa ajaran pemicu kontroversi di dalam gereja. Di antaranya adalah ajaran Gnostik, yang muncul sekitar tahun 150 Masehi, Marcion, yang muncul sekitar tahun 144 Masehi, dan Montanisme, sekitar tahun 160 Masehi. Aliran yang sangat kontroversial adalah Arianisme, sekitar tahun 318 Masehi. Arianisme tidak mengakui keilahian Yesus Kristus. Berbagai ajaran ini berkembang bebas. Belum ada kuasa yang dapat memaksa boleh tidaknya berbagai ajaran tersebut. Apalagi sampai awal abad keempat, Kekaisaran Romawi masih pagan dan sering menganiaya gereja. Barulah tahun 325 Masehi, saat Konstantin, Kaisar Romawi Kristen pertama berkuasa, dilakukan penataan gereja. Berbagai kontroversi ajaran dimaksud tidak diulas dalam video ini. Gambar peta persebaran gereja, tersebar di sekitar Laut Tengah. 3 keuskupan utama, Keuskupan Roma, Antiokhia di Syria, dan Alexandria di Mesir. Senjata-senjata gereja. Di tengah kontroversi berbagai ajaran, gereja tetap bertahan, bertumbuh, dan memenangkannya dari berbagai ajaran yang menyimpang. Ada 3 senjata yang digunakan gereja sehingga sanggup menolak berbagai ajaran tersebut, yaitu: 1. Kanon dari kitab-kitab Perjanjian Baru yang diakui sah di samping Perjanjian Lama. 2. Pengakuan iman. Dan 3. Jabatan uskup atau pemimpin gereja sebagai pengganti para rasul. Kanon Perjanjian Baru. Awalnya, kitab yang digunakan gereja masih kitab-kitab Perjanjian Lama. Tahun 150 Masehi, keempat kitab Injil yang kita kenal sudah umum diakui kanonik, atau sesuai kaidah. Kaidah yang dipakai adalah apakah kitab-kitab yang bersangkutan berasal dari rasul-rasul atau tidak. Hanya para rasul dan para murid-muridnya saja yang dianggap saksi yang dipercaya, dan penulis yang diilhami oleh Roh. Umumnya kanon Perjanjian Baru sudah ditetapkan sekitar tahun 200 Masehi. Namun secara definitif ditetapkan tahun 380 Masehi. Dengan ditetapkannya kanon Perjanjian Baru, gereja menyatakan bahwa masa pernyataan Tuhan telah diakhiri dengan Perjanjian Baru. Maka tiap-tiap gerakan atau ajaran baru, wajib membuktikan bahwa ajarannya sesuai dengan kitab-kitab kanon resmi. Pengakuan iman. Senjata lain yang digunakan gereja adalah pengakuan iman atau dalam bahasa Latin disebut credo, yang artinya, aku percaya. Pengakuan iman ini berlandaskan Alkitab dan merupakan kesimpulan iman Kristen. Pengakuan iman sangat berfaedah bagi gereja melawan berbagai ajaran yang menyimpang. Setiap jemaat memahami dan hafal luar kepala isi pengakuan iman ini, karena setiap minggu diucapkan dalam ibadah di gereja. Dengan demikian, setiap anggota jemaat dapat membentengi diri dan menolak ajaran baru apabila tidak sesuai dengan pengakuan iman. Uskup, warisan jabatan rasuli. Di samping kedua senjata, yaitu kanon dan pengakuan iman, ada senjata gereja yang ketiga, yaitu adanya orang yang membawa kedua senjata tersebut ke dalam praktek. Orang tersebut adalah pemimpin gereja atau uskup. Uskup inilah yang dapat mengambil keputusan tentang semua permasalahan yang dihadapi gereja, termasuk tentang menyimpang tidaknya suatu ajaran. Apabila seorang uskup ditahbiskan, maka bersama dengan jabatan itu kebenaran Injil diwarisi dan dimilikinya. Ajaran ini dikenal dengan dogma pewarisan atau suksesi jabatan rasuli, konsili, atau sidang gereja-gereja. Di era Kekaisaran Romawi Kristen, konsili atau sidang gereja diselenggarakan apabila ada konflik dalam gereja. Konsili pertama berlangsung di Nisia tahun 325. Nisia sekarang bernama Iznik di Turki. Kaisar Konstantin mengundang para uskup. Ada sekitar 300 uskup hadir. Agenda utama adalah membahas kontroversi ajaran Arianisme. Hasilnya,
Arianisme dilarang. Dihasilkan juga pengakuan iman percaya yang menjadi dasar pengakuan iman gereja saat ini. Dalam sejarah gereja, ada sebanyak 7 konsili oikumenis yang diakui gereja sedunia membahas berbagai kontroversi. Konsili oikumenis ini berlangsung sampai abad ke-8. Di luar itu, konsili hanya diakui oleh masing-masing aliran gereja. Posisi pemimpin gereja atau uskup sangat strategis. Mereka sangat berperan dalam pengambilan keputusan mengenai masa depan gereja. Shalom. Sumber penulisan. Terima kasih. Sampai jumpa di video WHP file berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa video ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini agar semakin banyak yang dapat merasakan manfaatnya.